Haleluya, puji Tuhan, salam revival bagi kita semua Bapak Ibu. Kita bangkit bertumbuh bersama dengan firman Tuhan yang akan kita dengar setiap harinya. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita, membaca satu ayat untuk hari ini di dalam Amsal 3 ayat yang kedua. Sekali lagi Amsal 3 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Umur panjang, kalau kita berbicara tentang umur panjang, semua orang tentu menginginkan memiliki umur yang panjang, ya, bisa melihat anak, cucu, ya, bahkan sampai cicit gitu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, memang menjanjikan umur panjang itu akan ditambahkan, ya. Tetapi bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, umur panjang ditambahkan ini adalah merupakan berkat Bapak Ibu. Tetapi juga umur panjang ini berbicara tentang sebuah kesempatan. Apa artinya kita memiliki umur panjang tetapi kita tidak melakukan apa-apa? Apa artinya kita memiliki umur yang mungkin bisa melihat semuanya tetapi kita tidak memberikan manfaat atau tidak berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Itu sebabnya kalau Tuhan berkata umur panjang dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Jadi bukan hanya umurnya, bukan hanya lamanya kita hidup di atas muka bumi ini, tetapi bagaimanakah isi dari umur panjang yang ditambahkan oleh Tuhan itu kira-kira memberikan makna yang penting bagi kita atau memberikan dampak atau tidak bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, lalu kalau Tuhan memberikan umur yang panjang, kita harus menikmati. Tentu saja Tuhan menginginkan kita menikmati dari umur panjang yang diberikan oleh Tuhan itu. Menikmati hidup kita yang diberikan oleh Tuhan itu. Menikmati hidup dengan cara yang seperti apa Bapak Ibu? Yaitu kita memiliki hidup yang berkualitas. Inilah tema firman Tuhan kita hari ini, yaitu hidup berkualitas. Membangun hidup yang berkualitas adalah cara kita untuk membalas kasih Tuhan. Karena kita banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dan bahkan mungkin kita tidak bisa membalasnya. Tetapi kita bisa melakukan untuk sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan, membalas apa yang bisa kita buat untuk Tuhan adalah kita menjadikan hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita menjadikan hidup ini berkualitas, ya? Karena apa? Hidup yang berkualitas tentu saja mendatangkan kesukaan, mendatangkan kesenangan bagi diri kita juga, bagi orang lain juga, terlebih lagi adalah untuk kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, ada 3 cara hidup yang berkualitas yang saya catat dan saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu hari ini adalah yang pertama yang saya catat adalah terampil. Kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Firman Tuhan dengan jelas penulis dalam kitab Pengkhotbah adalah dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu kerjakan itu dengan sekuat tenaga, ya. Umur panjang, umur yang diberikan Tuhan sebagai sebuah waktu, kesempatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang bisa berkembang di dalam hidup kita. Hal-hal yang dijumpai oleh tangan kita. Dikatakan apapun yang dijumpai tanganmu, artinya apa saja yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita pelajari, kita dapat melakukan itu sebisa mungkin untuk kita memperlengkapi diri kita, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kita
bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bertambah keterampilannya. Misalnya Bapak Ibu ya, bagi ibu-ibu atau para wanita-wanita muda ya, anak-anak muda yang mungkin belum bisa memasak, kita bisa belajar memasak melalui video di YouTube, atau mungkin juga belajar dari orang tua ya, atau belajar dari rekan-rekan yang ada di sekitar kita yang pintar memasak atau pandai memasak. Tambahkan keterampilanmu sebagai mungkin seorang wanita, aku ingin menambahkan ilmu untuk memasak. Belajarlah memasak untuk diri sendiri, juga bisa mendatangkan kebaikan bagi keluarga, juga tentu saja mendatangkan kesukaan jikalau engkau bisa memasak tentunya ya. Nah, kemudian juga mungkin bagi kaum pria ya, bisa belajar otomotif. Bagi anak-anak muda yang laki-laki atau mungkin kaum bapak ya, bisa mempelajari hal ini ya. Ada banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa kita pelajari untuk kita mengisi hidup kita. Umur yang dikasih oleh Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita menjadikan hidup kita berkualitas dengan kita memiliki keterampilan-keterampilan yang mungkin kemarin baru bisa satu keterampilan, kita bisa menambahkan keterampilan yang lain ya, hal-hal yang lain, sehingga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tetapi ternyata itu juga bisa bermanfaat, berdampak bagi orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang saya catat, bahwa hidup berkualitas yang pertama, terampil ya, mengerjakan, belajar apapun yang bisa kita pelajari, apapun yang bisa kita kerjakan, itu untuk mengembangkan diri kita dengan hal-hal yang baru, talenta yang baru, keterampilan yang baru yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, hidup yang berkualitas yang saya catat adalah teruji ya. Orang yang teruji adalah orang yang tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan hidup. Misalnya apa Bapak Ibu? Dia tidak mengeluh saat mungkin banyaknya pekerjaan yang diberikan gitu ya oleh atasan kita ya. Kenapa tugasnya ini saya kok banyak sekali, yang lain tidak? Tetapi orang yang memiliki kualitas di dalam hidupnya, dia tahu kemampuannya melewati masa-masa yang menguji dia ya, dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang mungkin orang lain melihat itu sebuah kesulitan, tetapi dia bisa mengerjakan itu dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh sukacita, sehingga dia tidak mengeluh tetapi menjadikan apa yang dipercayakan itu sebuah kesempatan untuk aku mengerjakan yang terbaik ya, bagi Tuhan juga bagi sesama kita, bagi orang-orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Kemudian orang yang teruji, dia juga tidak lemah saat menghadapi kerumitan. Mungkin di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu menghadapi masalah ya, karena tidak ada keluarga yang tanpa menghadapi masalah, pasti ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh tiap-tiap keluarga. Tetapi orang yang teruji, orang yang memiliki kualitas hidupnya, dia memiliki melewati masa-masa yang sulit sekalipun, sehingga dia masalah yang sulit sekalipun tidak menjadikan dirinya lemah ya, tetapi menjadikan dirinya kesempatan untuk bijak dalam mengambil keputusan. Dia tetap kuat di tengah-tengah kesulitan, dia tetap kuat di tengah-tengah kelemahan yang mungkin ada di sekitarnya, tetapi dia menjadi orang yang teruji sehingga dia tetap kuat, tidak menjadi lemah saat mungkin direndahkan ya, tidak menjadi lemah saat orang-orang mungkin meremehkan, tetapi dia tetap kuat. Karena apa? Memiliki hidup yang teruji. Ini adalah kualitas hidup Bapak Ibu. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, di sana dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Orang yang teruji dia tetap kuat. Orang yang teruji dia tetap teguh, dan dia tetap dapat mengambil sikap-sikap yang bijak. Karena apa? Hidupnya melewati masa-masa ujian, tetapi yang menghasilkan hidup yang berkualitas. Luar biasa Bapak Ibu, jikalau kita sadar hidup kita adalah hidup
yang dianugerahi oleh Tuhan, kesempatan, waktu, ya, umur panjang dianugerahkan. Ini menjadi sebuah hidup yang terus memberikan kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang menjadikan kita orang-orang percaya yang memiliki kualitas hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga yang saya catat, bahwa 3 cara yang saya catat untuk kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Yang ketiga adalah terus maju. Apapun yang kita hadapi, kita tidak berhenti. Apapun yang kita hadapi, kita tidak menyerah, kita tidak mundur, tetapi terus tetap maju. Kiranya 3T ini terus memotivasi kita untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, terampil, teruji, dan terus maju. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki kesadaran harus memiliki kualitas hidup, maka apapun tantangan yang kita hadapi, kita mau tetap maju, tidak hidup asal-asalan, tetapi terus mengembangkan diri. Nah, di dalam kita mengembangkan diri ini Bapak Ibu, bukan hanya secara jasmani, ya, kita juga bisa mengembangkan diri kita, bertumbuh juga secara rohani. Dengan kita mungkin melibatkan diri dalam pelayanan, kita meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dengar firman Tuhan, mendengar kesaksian, atau kita juga bisa membuka tayangan-tayangan rohani yang membangkitkan iman percaya kita. Ini juga akan membawa kita mengarahkan hidup, terus hidup di dalam kualitas. Berkembang secara jasmani, kita menjadi orang-orang bukan orang yang malas, tetapi orang yang suka bekerja keras, tidak takut mencoba. Kita juga tidak takut gagal. Karena apa? Orang yang mau berhasil, orang yang mau kualitasnya hidup semakin meningkat, dia akan terus mencoba, terus belajar, mengembangkan diri, dan juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka sehingga apa yang kita lakukan, baik rohani maupun jasmani, secara rohani ataupun di dalam kita yang kita kerjakan di dunia ini, kita bisa mengerjakan itu secara seimbang, bertumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama, dan kita mengalami kebangkitan bersama-sama secara rohani maupun secara jasmani. Kita mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Hidup yang berkualitas tentu saja itu akan mendatangkan, yang pertama yang saya catat adalah pujian bagi Tuhan tentunya. Orang yang melihat kita, wah hidupnya luar biasa ya, karena dia cinta Tuhan, dia rajin, maka hidupnya diberkati oleh Tuhan. Maka yang dipuji tentunya yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan kita. Karena semua yang kita miliki sumbernya itu adalah dari Tuhan. Sehingga dari luar, manusia atau orang-orang yang memperhatikan kita melihat ada kualitas hidup di dalam hidup kita, ya, orang-orang yang percaya. Kemudian hidup yang berkualitas juga pasti tentunya mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri, juga mendatangkan berkat, menjadi berkat bagi orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Jadi secara rohani kita juga memiliki kualitas hidup berkenan kepada Tuhan. Kemudian dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Ini secara jasmani kita menjadi berkat bagi orang lain karena ada hal-hal yang baik yang kita kembangkan, keterampilan, ya, hal-hal yang baik yang bisa kita kerjakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mari Bapak Ibu, kita menginjak di tahun yang baru ini, kita mau kembali mengingat diri kita, hal-hal apa yang lebih baik lagi yang bisa kita kerjakan untuk manusia, untuk sesama kita, terlebih untuk Tuhan, sehingga hidup kita bermanfaat, memiliki kualitas hidup, mendatangkan berkat bagi sesama kita, juga mendatangkan pujian bagi Tuhan kita yang menjadi sumber kehidupan bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini boleh terus memotivasi kita, membangkitkan iman percaya kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menceritakan kesaksian atau juga menginginkan Bapak Ibu didoakan secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat
WhatsApp di nomor 081 3274 20088. Mari bertumbuh bersama dengan firman yang kita dengar sehingga kita hidup saling memberkati dan saling mendoakan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu yang mengajar kami untuk terus mengalami kemajuan-kemajuan di dalam Engkau. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GBD El Shaddai untuk senantiasa memiliki kehidupan yang berkualitas, baik di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih, sinarilah umat-umat-Mu GBDI El Shaddai dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada umat-umat-Mu GBDI El Shaddai. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Janji-Mu sangat teruji. Terima kasih, kami bersyukur terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.